Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga diberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, di pertemuan kita pagi hari ini adalah merupakan pertemuan yang terkait dengan pembahasan satu kitab yang dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang usul al-Islam, pokok-pokok Islam, wa qawaiduddin, dan kaidah-kaidah di dalam agama Islam, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dikenal dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan 40 hadis ini tadi kita sudah jelaskan adalah hadis yang di dalamnya mencakup berbagai macam poin-poin penting di dalam agama. Dan sekarang kita masuk ke dalam hadis yang ke-16, al-haditsu as-sadis ashar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qal, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, berikan wasiat kepadaku. Qal la taghdab, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, jangan marah. Faraddada miraran, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi berulang-ulang, la taghdab, qala la taghdab. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, hanya satu saja wasiatnya, la taghdab, jangan marah. Jangan marah, diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di dalamnya terdapat banyak sekali faedah dan pelajaran. Yang pertama adalah anjuran bagi seseorang untuk meminta nasihat, meminta wasiat. Nah, wasiat ini ya nasihat di dalamnya kepada seseorang yang berilmu,
Jadi anjuran meminta nasihat, meminta wasiat kepada orang yang berilmu. Maka orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat agar diberikan wasiat. Dan perlu sama-sama kita ketahui an-nasihah, dan itu juga sudah dikandung di dalam hadis yang sudah juga kita bahas, yaitu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat itu secara bahasa berarti dari kata-kata al-khulus, yang jernih, wassalah, yang baik. Jadi kebaikan yang murni, kebaikan yang jernih, itulah nasihat. Dan nasihat itu memiliki dua makna. Yang pertama al-makna al-am, makna yang umum. Makna yang umum yaitu adalah qiyamun nasih lil mansuhi lahu bima yastahiquhu. Orang yang memberi nasihat, dia menunaikan apa yang menjadi hak-hak orang yang dinasehati. Ya, orang yang memberi nasihat, dan nasihat itu maksudnya menginginkan kebaikan yang murni. Itu namanya an-nasih, orang yang menginginkan kebaikan yang murni kepada orang lain. Dengan makna yang umum adalah qiyamun nasih lil mansuhi lahu bima yastahiquhu, di mana seorang yang memberi nasihat, ya, menginginkan kebaikan yang murni untuk orang lain, dia menunaikan hak-hak orang tersebut. Nah, di antara hak-hak orang muslim kepada muslim yang lain adalah wa idzastansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, kalau dia minta wasiat kepadamu, maka apa? Berikan nasihat. Ditunaikan yang sesuai dengan haknya. Ya, ditunaikan sesuai dengan apa? Dengan haknya. Orang yang jatuh dalam kemaksiatan, bagaimana menunaikan haknya? Ya, diajak dia untuk meninggalkan maksiat itu, nahi mungkar, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Karena tadi yang namanya nasihat itu adalah menginginkan kebaikan yang murni, maka dia dibangun atas dasar rahmah, kasih sayang. Dibangun atas dasar rahmah, dibangun atas dasar kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah." Kemudian ada di antara orang beriman saling memberikan wasiat dengan kesabaran, dan juga saling berwasiat dengan kasih sayang, marhamah. Jadi an-nasihah, al-wasiyah, tawasaw tadi, tawasaw bil haq. Kalau dalam surat Al-Asr, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Nasihat, saling menasihati, saling mewasiatkan, saling menasihati, saling mengingatkan. Maka agama ini dibangun atas dasar nasihat. Agama ini dibangun atas dasar saling mengingatkan, saling berwasiat dengan kebenaran, dengan kesabaran, dengan kasih sayang, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Maka kita apabila mendapati ada saudara kita muslim yang tadi misalnya contoh jatuh kepada apa? Maksiat. Jatuh kepada maksiat. Nah, minan nasiha, termasuk nasihat baginya, kita ingatkan dia bahwa wahai saudaraku, ini maksiat, tinggalkan, Allah Subhanahu wa taala melarang, dan seterusnya. Dijelaskan kemaksiatan itu, lalu kemudian agar supaya dia meninggalkan. Jadi bukan dibiarin aja, udah biarin aja deh, masing-masing aja deh, sendiri-sendiri aja deh. Itu bukan nasihat. Jadi malah justru minan nasihah adalah tadi yang kita sudah sebutkan definisinya secara umum, qiyamun nasih lil mansuhi lahu bima yastahiquhu. Seseorang menunaikan apa yang menjadi hak orang lain, sesama muslim, di antara haknya tadi saling menasihati. Jadi bukan dibiarkan.
Ada orang melakukan satu ibadah, lalu kemudian ibadah yang dia lakukan keliru, salah, tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai rukunnya misalnya, tidak terpenuhi syarat-syaratnya misalnya. Dibiarkan atau diingatkan? Dibiarkan atau diingatkan? Minan nasihah, termasuk nasihat ya diingatkan. Anda rukunnya kurang ini, syaratnya belum terpenuhi, wudunya batal, tidak sah, nanti salatnya juga tidak sah. Betul? Ya begitu. Itu nasihat. Nah, al-mansuh lahu, yang dinasihati itu semestinya dia juga mengerti dan faham bahwa yang disampaikan oleh saudaranya kepada dirinya adalah dalam rangka untuk supaya dia mendapatkan kebaikan, agar supaya dia tidak jatuh pada kekeliruan, agar dia supaya tidak jatuh pada kesalahan. Maka oleh karena itu tadi dia dibangun atas dasar tadi, sikap lemah lembut, sikap kasih sayang dengan cara yang baik, nasihat. Jadi jangan lantas kemudian juga kadang ada sebagian kita tidak mau menerima nasihat. Iya, udah deh, gak usah ngulusin orang. Udah untung saya mau sholat, pakai dibilang gak sah lagi sholat saya, misalnya gitu. Udah masing-masing aja, gak usah pakai ngurusin sholat orang. Kamu aja belum tentu bener, kamu aja belum tentu udah paling bener sholatnya. Emang ngerasa paling bener ya sholatnya, nyalah-nyalain orang. Padahal itu tadi apa? Nasihat. Dan syaitan sangat senang sekali kalau kita tidak mau menerima nasihat. Kenapa? Karena kita jadi nggak pernah baik. Maka tadi ya, nasihat itu maknanya secara umum adalah orang yang memberi nasihat menunaikan hak-hak orang yang dinasihati. Termasuk hak itu, melihat sesuatu yang tidak sesuai syariat, dia nasihati dengan cara yang baik. Tentu tadi makanya asasnya, dasarnya adalah dengan cara yang apa? Caranya cara yang baik apa cara yang buruk? Cara yang baik atau cara yang buruk? Yang baik, dengan penuh kasih sayang atau dengan kasar-kasar aja? Kasih sayang dengan penuh kelembutan atau caci maki, celah-celah? Kelembutan. Siapa yang senang dinasihati dengan cara dicaci dan dicela, di dasar itu ya misalnya ya, gitu. Ada yang berkata, Ustaz, tapi kan Nabi SAW pernah mendoakan suku-suku Ri'al, Zakwan, yang dimana mereka ini adalah suku Rasul SAW pernah mendoakan keburukan. Ya Allah la'natilah Ri'al, ya Allah la'natilah Zakwan. Begitu ya. Itu karena mereka itu tadinya adalah suku-suku yang masih kufur. Lalu kemudian mereka berpura-pura menampakkan keislamannya, minta supaya dikirim oleh Rasulullah SAW para pengajar Al-Quran. Lalu dibunuh oleh mereka. Maka Rasul SAW doakan keburukan bagi mereka. Gitu. Nah, itu adalah memperlakukan sesuatu sesuai dengan haknya, Bu. Memperlakukan sesuatu sesuai dengan apa? Sesuai dengan haknya. Mereka sudah melanggar hak yang begitu berat, membunuh dan seterusnya. Tetapi kalau kita nasihati sesama mukmin, sesama muslim, dan mereka kufur, pura-pura iman, pura-pura Islam gitu. Adapun sesama muslim, haknya tetap dinasihati dengan cara yang baik tahapan awalnya, bukan dengan cara mencela, bukan dengan cara merendahkan, bukan dengan cara menghina. Maka saya sangat menyarankan kepada jamaah sekalian ya, terutama juga para pengurus-pengurus masjid, janganlah kalau bisa masjid-masjid, apalagi mimbar Jumat, dipenuhi dengan celaan, dipenuhi dengan apa? Cacian, hinaan. Wah, itu di mimbar Jumat. Wah, ini si fulan begini, ini si ini begini. Apalagi kalau kemudian sudah bawa-bawa nama
Hewan tidak boleh, nggak diperkenankan. Tanabazu wala tanabazu bil alqab, tidak boleh memberikan julukan, gelar yang buruk sesama muslim. Nah ini jadi perhatian buat kita, karena tuh siapapun kita pasti senang kalau dinasihati dengan cara yang baik, betul enggak? Semua kita niscaya senang kalau dikasih tahu dengan cara yang lembut, betul enggak? Betul. Kalau sudah dikasih tahu Pak Ustadz dengan cara yang lembut gak bisa, kewajiban kita hanya sampai di situ. Ya, kewajiban kita hanya sampai di situ. Sudah selesai. Kita ajak dia dengan kasih nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Dijelaskan. Yang belum tahu dikasih tahu. Yang belum paham diberikan pemahaman. Wal mau'izatil hasanah. Bagi yang sudah tahu tapi masih sering lalai, masih sering melanggar, berikan nasihat. Bagi yang memang membantah, bantah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusi, membantah dengan cara yang terbaik. Kok ternyata sudah ditempuh, hikmah nggak bisa, nasihat nggak bisa, dibantah dengan cara yang baik pun tetap saja nggak bisa, sudah. Kita hanya sampai di situ saja. Nah baik, kita kembali tadi. Jadi dianjurkan kita untuk meminta nasihat kepada orang-orang yang berilmu. Ya, meminta wasiat kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti betul tentang ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu din. Dan ini bagian daripada agama. Sebagaimana tadi kita telah sampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nah, saya tambahkan dulu sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang hadis ini, bahwa nasihat dengan makna yang khusus. Kalau tadi nasihat dengan makna yang umum, yaitu qiyamun nasihi lil mansuhi lahu bima yastahiquhu. Nah, sekarang nasihat dengan makna yang khusus, yaitu adalah sa'yu an-nasih lil mansuhi lahu bima yakunu fihi salahuhu wa yub'iduhu amma yadurruhu dunyan wa ukhra. Yang namanya nasihat itu adalah upaya dari orang yang mau memberikan nasihat kepada orang yang dinasihati, upaya agar supaya dia bisa mendapati sesuatu yang baik, yang maslahat buat dia, agar supaya dia terjauhkan dari segala yang buruk yang akan menimpa dirinya, baik terkait dengan urusan dunia, terlebih lagi terkait dengan urusan akhirat. Sa'yun nasih lil mansuhi lahu bima yakunu fihi maslahatuhu wa yub'idu amma yadurruhu. Dia berusaha, orang yang memberi nasihat itu adalah orang yang berusaha untuk orang yang dinasihati itu segala sesuatu agar dia bisa dapat maslahat kebaikan dan agar dia terjauhkan dari segala keburukan dunyan wa ukhra, baik dalam urusan dunianya, begitu pula apalagi dalam urusan apa tadi? Urusan akhirat. Jadi dia berusaha agar supaya orang ini dapat kebaikan. Dia berusaha agar orang ini dijauhkan dari keburukan-keburukan, nggak kena keburukan. Nah maka ketika ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini meminta nasihat, meminta wasiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya memberikan yang terbaik buat dia, yang bisa mendatangkan maslahat bagi dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihati dengan satu nasihat ringkas, singkat, padat, penuh makna. Dan ini sesuai dengan
al-mansuhi lahu, sesuai dengan orang yang dinasehati, sesuai dengan keadaan orang yang dinasehati. La taghdab, jangan marah. Karena orang yang datang minta nasihat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketahui keadaannya, dia ini orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya telah memberikan nasihat kepada umat. Ya, telah memberikan nasihat kepada umat tadi, berupaya yang terbaik untuk umat, agar umat ini jadi yang memberi nasihat. Dalam hal ini siapa? Yang kasih nasihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasih, al-mansuh lahu, yang dinasehati umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada umat dalam artian yang tadi. Rasul telah menunaikan yang menjadi hak umat. Yang baik semuanya dijelaskan, yang buruk semuanya juga dijelaskan agar dijauhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali sudah dijelaskan semuanya kepada kalian. Rasul sudah memberikan nasihat. Rasul sudah memberikan nasihat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ma ba'atsallahu min nabiyyin, tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa haqqun alaih, melainkan hak atas dirinya, ayyadulla ummatahu min khairin ma ya'lamuhu lahum. Dia harus, seorang nabi harus menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang nabi tersebut ketahui ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus. Wa yanha an syarri ma ya'lamuhu lahum, dan harus nabi itu melarang umat dari keburukan-keburukan yang Nabi mengetahui ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang dari umat. Harus, wajib, itu tugas nasihat. Makanya agama ini nasihat. Maka ketika ada orang datang, itu kan secara umum untuk umat seluruhnya. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum untuk Untuk umat seluruhnya. Untuk umat seluruhnya. Itu nasihat yang secara umum untuk umat seluruhnya. Namun apabila nasihat ini terkait dengan individu, perorangan-perorangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurai halahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan keadaannya. Ini orang ini kenapa ini? Oh, pemarah, jangan marah. Orang ini misalnya kekurangannya dia adalah misalnya dia sulit meninggalkan zina. Ini khusus nih, nasihatnya khusus. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan seperti pemuda yang, Rasul, saya silahkan perintah apa saja, larang apa saja kecuali zina, jangan dilarang saya berzina. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian suruh dia mendekat. Rasul sallallahu alaihi wasallam buka hatinya. Bagaimana kalau ibumu yang dizinahi, anak perempuanmu, saudarimu dizinahi, apa kau mau? Ya enggak mau, saya enggak terima Rasul. Lalu bagaimana aku bisa memperkenankan kau berbuat zina kepada putri orang lain atau bahkan saudari orang lain? Ya kan berarti beda-beda nasihatnya. Tergantung keadaan orang yang meminta nasihat. Maka seperti itulah di dalamnya terdapat faedah bahwa apabila kita dimintai nasihat oleh seseorang, maka hendaklah kita memperhatikan keadaan orang yang meminta nasihat. Hendaknya kita memperhatikan keadaan orang yang meminta nasihat. Ini orang di mana ini? Yang kurang tepatnya di mana? Yang enggak beresnya di mana? Misalnya begitu ya. Jangan ini misalnya dia kayak tadi pemuda yang ghalaba alaihi hawahu wa syahwatuhu, pemuda yang dikuasai oleh syahwatnya, tapi nasihatnya jangan marah. Ini kan enggak ketemu nih. Enggak ketemu ya. Tidak match ini. Jadi disesuaikan. Oh, ini orang keadaannya gimana. Kalau memang
kita tidak mengetahui keadaan dia secara khusus, secara detail, secara terperinci, maka kita bisa beralih kepada nasihat secara umum. Kalau kita tidak tahu secara detail terperinci, maka kita kembali nasihat secara apa? Umum. Seperti khotib Jumat. Khatib Jumat kan nggak tahu nih per orang sifatnya kayak gimana. Akhirnya dia wasiat umum, nasihatnya nasihat umum. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Itu kan khotib Jumat kadang begitu. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Nasihat umum, wasiat umum. Tapi kalau yang datang kepada kita orang yang kita tahu keadaannya, kita tahu persis permasalahannya dan seterusnya, maka hendaklah nasihat yang kita sampaikan kita sesuaikan dengan keadaannya. Nah, ini orang ini ya tadi. Ini orang yang dia nampaknya sulit untuk mengendalikan kemarahannya. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini la taghdab, jangan marah, ini bukan berarti suruh menghilangkan rasa marah. Bapak Ibu sekalian, ada di sini yang marahnya hilang? Enggak pernah marah sama sekali. Sudah enggak ada lagi rasa marahnya? Ada? Enggak ada. Gitu ya. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini la taghdab, jangan marah, itu bukan berarti enggak boleh ada rasa marah, enggak mungkin, enggak ada. Karena ini salah satu bagian daripada sifat yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada kita. Salah satu keadaan sifat yang Allah tanamkan pada kita, marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah? Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, Bapak Ibu? Marah. Tapi yang dimaksudkan di dalam hadis ini jangan marah, itu bukan nggak boleh marahnya, kan? Tetapi mengendalikan marah. Yang dimaksud jangan marah di sini bukan kita nggak boleh ada rasa marah sama sekali, nggak bisa itu, karena itu bagian daripada yang Allah tanamkan pada diri kita, quwwatul ghadab. Coba perhatikan, hewan, dia dapati anaknya diganggu, marah nggak dia? Ayam. Induk ayam punya anak kecil-kecil, diganggu, lihat apa reaksinya? Marah nggak dia? Marah. Bisa dikejar-kejar itu yang ganggu anaknya, dipatokin itu sama dia. Marah. Sama juga manusia. Keluarganya diganggu, marah. Hartanya mau diambil, dirampas, marah. Itu adalah sesuatu yang memang ditanamkan pada diri kita. Quwwatul ghadab. Allah tanamkan. Sebab kalau nggak ada marahnya juga bahaya nantinya. Ya. Keluarganya diganggu, biarin aja. Istrinya diganggu, biarin aja. Nggak ada marahnya. Nanti juga nggak bisa disuruh jihad, perang itu nggak bisa. Orang nggak ada marahnya. Syariat jihad nggak bakalan bisa diperintahkan dan ditunaikan. Kenapa? Orang nggak ada marahnya. Perang di medan perang, Pak, udah bunuh saya aja lah, nggak apa-apa. Maka marah itu diperlukan oleh kita. Itu diistilahkan oleh para ulama dengan quwwatul ghadab, potensi marah. Ketika agama dicela, marah nggak orang Islam? Marah dong. Ketika Al-Quran dihina, marah nggak? Marah. Tapi nanti ada caranya. Jangan cuma sampai berhenti di marah doang. Ada caranya, ada aturannya, ada ilmunya lagi. Kan gitu. Kita nggak boleh biasa-biasa aja. Ketika Allah dicela, ketika Nabi SAW dicela, marah, orang Islam marah. Itu menunjukkan ada kecintaan. Itu menunjukkan ada kepedulian. Di situ, maka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, la taghdab,
di dalam hadis ini bukan yang dimaksud adalah menghilangkan rasa marah dari diri kita, bukan, tetapi mengendalikannya. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan yang selalu juara dalam pertarungan. Sur'ah itu gulat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bergulat dengan ahli gulat zaman itu, Rukanah. Pernah dengar nih, Bu? Rukanah tuh laki-laki bukan perempuan. Itu pegulat yang tak pernah bisa ada satupun yang mengalahkannya. Rukanah. Gulat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalah dia. Bagaimana tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan berlipat-lipat di atas kekuatan manusia biasa. Makanya waktu perang Khandaq, para sahabat lapar, perutnya diganjel batu satu. Ada batu besar di palu, nggak bisa pecah. Rasul sallallahu alaihi wasallam perutnya diganjel batu 3. Iya kan? Berarti lebih banyak lagi, berarti itu lebih lapar lagi. Sini, Rasul yang pukul pecah, padahal lebih lapar. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan lebih daripada manusia lain, manusia biasa. Makanya Rukanah dipiting sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa gerak, udah dia nyerah udah. Gulat kan mainnya piting. Tapi tetap Rasul sabdakan, laisa syadidu bis-sur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang dalam pertarungan gulat. Orang yang kuat itu adalah orang alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dia mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Karena orang kalau lagi marah itu seringkali tidak terkendali ucapannya, nggak terkendali perbuatannya. Masya Allah. Baru saja kemarin sore saya diboncengin naik motor diboncengin. Tiba-tiba ada 2 sepeda motor nyelip sambil klakson kenceng, tret gitu kan. Nggak taunya di belakangnya ada lagi motor nyusul lagi, sama juga klakson kenceng juga, tret. Ternyata mereka berdua udah kejar-kejaran mungkin ya, karena saya tidak tahu. Ini yang boncengin saya, udah tenang aja, nggak usah terpengaruh ngebut. Wah, udah kejar, berhenti kamu. Itu di jalan, berhenti di jalan, mereka berdua saling adu bicara, bicaranya kotor, bicaranya kasar, bicaranya buruk, dan seterusnya. Apa itu pelajarannya? Lihat, tidak bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Bicaranya kasar, bicaranya buruk, kata-katanya kotor, dan seterusnya. Dan itu di jalan. Semua orang lihat nggak? Semua orang lihat. Pasti semua orang yang melihat tidak akan mengatakan perbuatan yang seperti itu perbuatan yang hebat. Betul enggak? Pasti nggak ada orang yang akan berkata, wih, orang itu hebat ya, marah-marah di jalan, pakai bahasa kotor lagi, nggak ada. Nggak ada. Pasti semua orang yang jiwanya, fitrahnya lurus akan melihat itu perbuatan tidak pantas. Bahkan kalau orang itu udah reda marahnya, Bu, itu pas inget-inget itu dia malu enggak? Malu enggak dia? Malu. Saya ngomong begitu sih ya. Ya kecuali naudzubillah udah hilang rasa malunya, itu lain cerita itu. Makanya malu juga bagian daripada iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian atau cabang dari keimanan. Bahkan bisa jadi orang yang begitu pas lagi marah dia ngomong bicara dengan kalimat yang kotor, lagi kasar, lagi tidak pantas di jalan depan umum. Setelah dia sadar, kok saya ngomongnya kayak gitu ya tadi ya. Nah itu lihat, marah
Bahkan terkadang marah itu mendorong orang melakukan sesuatu, bukan hanya merugikan orang lain, dirinya sendiri. Saya pernah ada dapat ini betul kenyataan. Ada orang marah, ngomong sama istrinya, marah dia. Saking marahnya, dia tendang kaca. Pecah kacanya, patah kakinya. Oh iya bener ini kenyataan ini. Coba, rugi banget itu. Udah kacanya di rumahnya pecah, kakinya patah. Tuh, karena faktor sebab tidak bisa mengendalikan apa? Marah. Ada lagi orang marah, banting HP. Marah, HP dibanting. Giliran udah marahnya reda, kok HP-nya rusak? Ya orang dibanting gimana nggak rusak? Ya saya kagak punya duit lagi buat beli HP, kenapa dibanting? Itu karena apa? Tidak bisa mengendalikan marah. Itu ya. Tidak bisa mengendalikan apa? Marah. Bukan berarti nggak boleh marah. Rasulullah SAW marah, mukanya kelihatan memerah, tapi bicaranya itu tetap terkendali, tidak bicara yang buruk, yang kasar, yang kotor, yang merendahkan, yang menghinakan, yang menjatuhkan. Marah beliau, tapi tidak berbuat perbuatan yang memalukan, yang menjatuhkan kehormatan. Pak Ustadz, kalau marah itu dipendam-pendam kan kayaknya gimana gitu Pak Ustadz. Bukan dipendam, dikendalikan. Lain ya. Dikendalikan lalu kemudian supaya dia jadi reda. Bukan dipendam. Kalau dipendam itu dia tetap memuncak tapi nggak dikendaliin. Cuman dimasukin ke dalam hati, dipendam terus. Itu namanya yang nggak boleh. Ini enggak, dikendalikan supaya dia jadi reda. Itu yang diperintahkan. Itu yang dianjurkan. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man kadhama ghaidhahu", siapa orang yang mengendalikan marahnya, wa huwa yastati'u ay yunaffidhahu, sedangkan dia mampu melampiaskannya, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, nanti Allah panggil dia di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa, sampai Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya agar supaya dia memilih bidadari mana saja yang dia mau. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, bapak-bapak kalau mau marah inget-inget aja, wah ntar saya suruh milih bidadari nggak jadi marah deh gitu. Yang ada istrinya, udah marah aja Pak kalau begitu. Itu Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Dan marah itu minasyaitan, datangnya dari syaitan. Innal ghadab minasyaitan. Makanya sampai satu ketika pernah ada orang di masjid marah-marah. Apa kata Rasulullah SAW? Saya tahu bacaan yang kalau dibaca oleh orang itu niscaya kemarahannya menjadi reda. Apa bacanya? Baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari syaitan. Artinya biar kita tidak terkendali, biar kita berucap tidak terkendali, biar kita berbuat tidak terkendali. Akhirnya kemudian mendatangkan penyesalan. Mendatangkan apa? Penyesalan. Ntar nyesel belakangan. Ya, iyalah yang namanya nyesel belakangan lah Pak Ustadz. Kalau di depan mah namanya daftar ulang katanya. Penyesalan. Nah kalau yang kayak tadi Ibu, HP-nya udah dibanting, udah rusak, bisa balik lagi nggak tuh HP?
Nggak bisa. Ya kalau HP lah mungkin bisa beli lagi ya kalau HP. Kaki yang udah patah, kalau toh dia berobat, kira-kira sembuhnya pulih persis 100% kayak dulu lagi enggak? Iya kan? Dan dia nggak bisa kan tuker kaki, tuker tambah kaki bisa, atau beli kaki lagi. Kalau HP bisa beli kaki, sama. Marah berlebihan, anaknya dipukul sekeras-kerasnya, sekenceng-kencengnya. Naudzubillah, nyesel belakangan, anak saya sakit, udah dipukul sama dia. Marah sejadi-jadinya, anaknya, istrinya dipukul misalnya, sekenceng-kencengnya. Waliyadzubillah, wa nasallallahu alaihi afiyah. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Kita tidak mendapatkan kebaikan, kita jatuh pada keburukan, kita menyesali sesuatu yang kita lakukan, dan kita terkadang nggak bisa lagi memperbaikinya. Nah ini yang mesti kita perhatikan akibatnya. Karena tadi dibikin indah gitu oleh syaitan tuh. Kayaknya nih enaknya nih marahnya dilampiaskan aja nih. Kayaknya nih enaknya nih daripada ditahan-tahan, keluarin aja semuanya. Kayak ibarat kayak bisul katanya. Bisul kalau belum keluar, belum pecah kan nggak enak, nggak lega. Udah keluarin, sempahin semuanya. Itu tidak benar. Itu harus dikendalikan. Dan kita semuanya mesti belajar. Jadi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudkan la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Maksudnya kendalikan marah, kendalikan marah. Jangan menggunakan, jadi jangan sampai kita yang dikuasai oleh marahnya kita. Tapi marah itu dibutuhkan nanti dalam kondisi tertentu, kayak perang. Ya kalau perang nggak marah gimana ceritanya tadi kita udah jelasin ya. Udah jelas kudu ada marahnya, tapi kan marahnya tetap ada aturannya. Makanya kendati pun perang, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan jangan bunuh anak-anak dan perempuan, ya. Tidak boleh mutilasi. Tahu mutilasi ya? Dipotong-potong, dicacak-cacak, itu nggak boleh. Semarah apapun. Bahkan itu dalam keadaan perang. Nggak boleh pohon-pohonan ditebang-tebangin, marah tebang-tebangin semuanya. Nggak boleh merusak. Ada aturan, perang aja ada aturannya. Marah semarah-marahnya dalam peperangan, itu marah karena Allah, karena membela agama Allah. Tapi tetap tidak boleh bikin kerusakan, nggak boleh bikin melakukan perbuatan yang seperti tadi. Orang dimutilasi, saking marahnya dicacak-cacak, dimutilasi, nggak boleh, nggak diperkenankan. Maka berapa banyak orang yang tadi tidak mampu mengendalikan marahnya, giliran sudah terjadi, naudzubillah, gara-gara marah bunuh orang, gara-gara marah yang tidak terkendali bacok orang. Giliran udah ditangkap, giliran dihukum, baru apa? Ya saya nyesel katanya. Tapi yang sudah terlanjur terbunuh itu bisa hidup lagi enggak? Enggak bisa. Nyawa yang sudah terenggut itu enggak bisa pulang lagi. Ya lihat. Maka oleh karena itu dikendalikan marahnya, digunakan, nanti ada aturannya, dimasukkan atau dikendalikan oleh aturan agama, dikendalikan oleh aturan syariat. Maka saya sudah pernah sampaikan, kita ini diperintahkan oleh agama bukan hanya untuk ibadah luar. Ibadah luar maksudnya bergerak, ruku, sujud, atau ibadah ucapan saja, bukan. Tapi sampai ibadah hati, mengendalikan marah, iya, mengendalikan emosi, harap, roja, kemudian cinta, al-mahabbah, takut, al-khauf. Itu semuanya itu bagian daripada ibadah yang ada dalam hati kita. Jadi jangan dikira mengendalikan marah itu bukan ibadah. Itu bagian daripada ibadah. Mengendalikan marah ditempatkan sesuai dengan aturan syariat. Kapan dibutuhkan marah dan gimana cara mengekspresikan marahnya, itu sampai agama ngatur, syariat ngatur. Ya tadi perang, marah, perang. Ya jelas membunuh lawan, membunuh musuh, tapi tetap tidak boleh. Mutilasi nggak boleh. Memukul wajah nggak boleh. Nggak boleh sengaja mukul wajah, nggak boleh. Tidak diperkenankan. Anak-anak, perempuan nggak boleh dibunuh.
tetap nggak boleh. Kalau orang itu sudah, misalnya dahulu lawan orang-orang kafir, kalau orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, nggak boleh dibunuh. Jangan, wah ini pura-pura doang nih, bunuh. Nggak boleh. Itu pernah terjadi, dilakukan oleh sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah, dan diingatkan oleh Rasulullah SAW. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apa kamu tetap membunuhnya sedangkan dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Iya Rasul. Apa engkau belah dadanya sehingga kau tahu bahwa dia benar-benar hanya pura-pura mengucapkan itu karena takut dibunuh? Kita nggak diperintahkan untuk itu. Lihat. Jadi marah di medan perang sekalipun ada aturannya. Apalagi cuman marah yang nggak di medan perang. Itu ada aturannya. Masing-masing ada aturan-aturannya. Dia dibutuhkan pada satu keadaan, tapi juga harus diekspresikan dengan aturan. Dia harus dikendalikan dan diredam pada satu keadaan, yang lalu kemudian juga sama dialihkan agar sesuai dengan aturan dan tuntunan. Ini agama yang sempurna. Bukan hanya mengajarkan urusan zahir kita, bahkan juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengendalikan kemarahan, mengendalikan batin kita. Bagi orang yang mungkin marah pun bertingkat-tingkat, kadar kekuatan kemarahan orang, potensi marahnya orang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada orang yang pemarahnya level 70 misalnya, level 80. Ini dikit marah, gini dikit marah, itu dikit marah misalnya. Ada orang yang sedang aja. Nah, yang levelnya lebih tinggi ini usahanya harus lebih besar. Upayanya harus apa? Lebih besar. Maka oleh karena itu ada di dalam Islam yang namanya dia mensucikan jiwa. Maksudnya adalah mengendalikan itu tadi. Di antara maknanya mengendalikan tadi. Jadi jangan marah dilepas semuanya. Marahnya 90 dilepas semuanya. Marahnya 70 lepas semuanya. Yang nanti yang menyebabkan kita malah jatuh pada penyesalan. Dan berapa banyak datang penyesalan disebabkan karena marah yang tidak terkendali. Dan marah itu pun bisa jadi muncul ataupun sering muncul karena merasa adanya kekuatan. Ya, karena merasa punya kekuatan, karena merasa punya kekuasaan, karena merasa punya pasukan yang banyak, pendukung yang kuat misalnya. Ini juga menjadi sebab-sebab potensi-potensi kemarahan itu mudah meledak, mudah meletup. Maka orang yang memiliki fisik yang kuat, orang yang punya kekuasaan, pendukung, bahkan punya harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, sangat berpotensi apa? Pemarah. Bukan berarti semua orang begitu loh. Makanya saya katakan sangat berpotensi pemarah. Kok ternyata dia punya potensi pemarah dan mampu melakukannya? Karena tadi kekuatan ada, ya, kekuasaan punya, tapi dia mengendalikannya. Itu yang tadi Rasulullah SAW sabdakan, nanti dipanggil pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, Allah berikan pilihan kepada dia bidadari yang dia suka. Ada orang marah, pemarah, dia nggak bisa melampiaskannya. Ya, badannya lemah, kekuasaan nggak punya, tapi marah. Ya, dia nggak bisa melampiaskannya, akhirnya nggak dia lampiaskan. Oh, itu bukan mengendalikan marah, itu memang lemah. Nggak bisa berbuat apa-apa itu. Jadi bedakan antara yang itu dengan yang ini. Nah, yang diperintahkan, yang dianjurkan di sini adalah ketika orang memiliki potensi marah dan mampu melampiaskannya, tetapi kemudian dia mampu pula mengendalikannya. Dan ingat, kita tentunya mohon kepada Allah Rabbul Alamin, karena yang memberikan kepada kita akhlak yang baik Allah Rabbul Alamin. Yang memberikan kepada kita mampu mengendalikan segala kemarahan kita juga Allah Rabbul Alamin. Jangan pernah kita juga merasa bahwa murni itu upaya dan usaha kita. Hakikatnya tidak ada kebaikan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga bisa kita menghindari dari keburukan kecuali juga atas pertolongan dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kajian kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu terkait hadis ke-16, yaitu wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Baik, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, baik, dari bapak-bapak atau ibu mungkin ada pertanyaan sesi hadis bait ke-16 dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai tadi hadis yang jangan marah, saya pernah mengalami situasi di mana terjadi kesalahpahaman antara teman kantor. Saya sudah menjelaskan bahwa dia hanya salah paham, tapi beliau telah marah dan hampir terjadi ya keributan. Cuman kalau dari saya sudah mencoba menahan, tapi situasi saat itu mungkin sudah terdesak, Ustaz. Apakah di situ saya harus membela diri dengan terpaksa berkelahi, atau saya menghindar atau minta tolong dari orang lain seperti itu, Ustaz? Iya. Jadi untuk mengendalikan marah itu gimana? Iya. Pada keadaan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, termasuk hal yang perlu kita juga fahami adalah apabila di antara sifat orang-orang mukmin, apabila dia diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh, maka dia ucapkan, ya semoga saya selamat. Anda selamat, saya juga selamat. Nah, maksudnya orang bodoh di sini bukan berarti orang yang nggak tahu apa-apa. Orang yang sedang dikuasai hawa nafsunya, dikuasai emosinya, itu dinyatakan sebagai orang yang bodoh. Maka kita jangan ikut kepancing melakukan perbuatan bodoh. Ngerti maksud saya ya? Ya kayak tadi kita udah jelasin, ini mungkin salah paham. Oh, dia marah, udah kita berantem aja, ayo kita selesaikan secara jantan gitu. Jangan kepancing. Orang lagi pula masalahnya cuman masalah salah paham. Iya. Maka di antara faedahnya puasa itu adalah mengendalikan ghadab, kemarahan itu tadi. Idza satamaka ahadun, apabila ada seseorang mencelamu, au sabbaka, atau mencacimu, berkata yang buruk kepada engkau dan seterusnya, maka katakanlah faqul inni shaim, saya lagi puasa, saya nggak mau ngeladenin. Udahlah, saya nggak mau ngeladenin, tinggal pergi aja, nggak usah diladeni. Jangan kepancing, gitu ya. Jangan terpancing dengan keadaan. Kadang-kadang itu kita kepancing dengan keadaan. Ya namanya juga manusia, Pak Ustadz. Iya tentunya. Manusia tuh nggak usah sama manusia lain. Ame batu aja kepancing kita marah, Pak. Jalan nih, nyandung batu, marah kita, kepancing batu, nggak ngapain, dasar batu, padahal nggak ngapa-ngapain tuh. Sama batu aja kita kepancing marah, lewat nyandung batu. Batu gimana sih? Dia mah di situ, kitanya aja jalannya kagak. Jadi batunya yang disalahin. Sama batu aja kita kepancing marah, apalagi sama orang. Itu tadi, ya memang jangan kita ikut kepancing. Termasuk tadi perbuatan, ya disilakan perbuatan orang bodoh itu adalah itu tadi. Kita gampang sekali kepancing emosinya, bertengkar di jalan, teriak-teriak di jalan, bicara yang nggak pantas di jalan. Ya, itu seringkali kita dapati itu, seringkali dapati di jalanan tuh. Ini dikit, apa lo? Matanya sambil melotot tuh. Masalah buat lo katanya. Astagfirullah ya. Ini orang
nyarap mercon kali ya. Pagi-pagi, ya namanya orang penuh, biasa lah ya. Ya saling memaafkan lah, oh maaf gitu ya kan. Atau kesenggol, namanya orang lagi jalan ya Pak ya. Ya Bu ya, motor tuh kan tahu sendiri kalau pagi, hari kerja, motor, mobil, wah penuh. Ngapa? Ngapa? Matanya taruh di mana katanya. Astagfirullah. Pagi-pagi belum nyarap dapat mata. Kalau nyarapnya mata sapi enakan ini. Matanya di mana? Jangan kepancing ini. Baik. Ini ibu-ibu, masya Allah pertanyaannya panjang-panjang ini Bu. Ini dijawabnya di website aja ya. Iya ini ibu-ibu pertanyaannya panjang-panjang. Pak Ustadz, lalu bagaimana cara nasihati anak-anak yang tengah senang bergaul dengan teman-temannya namun mereka malah terbawa pengaruh buruk temannya seperti ikut-ikutan nongkrong di warnet, bahkan ikut-ikutan merokok padahal posisi mereka tengah ada di dicoret-coret. Karena ada ditulis tapi dicoret-coret sama yang menulis. Pak Ustadz mohon nasihatnya. Masya Allah, hari ini tentu tidak mudah untuk menasehati anak. Yang pertama, ini yang saya ketahui ya. Yang pertama, ya jangan kita posisikan sebagai orang yang nggak tahu persis dia. Karena kadang kita tuh seringkali memposisikan kita, pokoknya yang kita mau begini, dia harus ngikut. Anak-anak tuh kan tadi ya, bukan robot, bukan. Dia punya kemauan sendiri, dia punya keinginan sendiri, dia punya kecenderungan sendiri. Maka kenali dia. Kenali ini anak potensi lemahnya di mana, potensi yang saya bisa masuk di mana. Lalu kemudian kasih tahu apa sih yang ajak dia untuk merenung. Sebagaimana tadi ada pemuda zina, nggak mau dia dilarang berzina, dia aja untuk merenung. Coba kalau kamu ngerokok, apa manfaatnya? Dari sisi kesehatan apa manfaatnya? Dari sisi ini apa manfaatnya? Coba kamu habiskan waktu di warnet itu berlama-lama, apa manfaatnya? Lalu kemudian ya memang ya kalau ini tadi mungkin kalau saya sih nebaknya yang dicoret-coret ini tulisannya pesantren. Yang dicoret-coret ini. Ya memang pesantren itu perlu ada juga semacam kayak mungkin kalau di sekolah-sekolah, dan bukan hanya satu. Guru yang khusus untuk bimbingan dan kanseling. Bukan cuma satu loh ya, bukan cuma satu, banyak. Yang nanti dia bukan hanya sekedar nunggu anak-anak itu bermasalah, dari awal potensi masalahnya udah bisa diperkirakan. Oh ini potensi masalahnya 1, 2, 3, 4. Si fulan, bapaknya ini, ibunya ini, rumahnya di sini, alamatnya di sini, sekolah SD-nya di sini misalnya. Bisa diprediksikan. Memang tidak mudah hari ini, dan ini butuh sesi panjang ini untuk menjelaskannya. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Pertanyaannya, ada benar umur umat Islam tidak sampai 1500 tahun? Tidak ada hadis sahih menjelaskan itu. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Ada buku khusus namanya Asyratus Sa'ah, ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil, sudah diterjemahkan. Beliau menjelaskan bahwa hadis tentang umur umat Islam tidak sampai 1500 tahun tidak sahih hadisnya. Suburnya kembali kota Mekah, iya betul. Kemudian telah diketemukannya istana Dajjal di sebalik bukit. Belum, sampai sekarang belum diketemukan. Sampai sekarang belum ketemu, belum ada. Kalau Dajjal keluar, lari. Malah Rasul suluh lari. Idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Kalau dengar Dajjal lah, lari. Ini malah nyari-nyari ke balik bukit. Menyusutnya air di sungai Tiberias ya, Tobariyah, itu di Palestina, Tobariyah, Tiberias. Gitu. Banyak orang melakukan maksiat. Banyak bangunan menjulang tinggi. Ya betul, banyak bangunan menjulang tinggi, maksiat ya banyak. Banyak terjadi gempa dan tsunami. Iya betul. Tetapi Bu, tanda-tanda besarnya belum datang.
Jadi tanda-tanda kiamat itu udah tanda kecil dibagi menjadi dua. Tanda kecil yang sudah berlalu dan tidak akan terjadi lagi hari ini. Yang kedua, tanda kecil yang dulu terjadi, sekarang terjadi dan terus terjadi. Yang selanjutnya tanda besar. Tanda besar, matahari terbit dari barat. Sudah belum? Belum. Ya'juj wa Ma'juj sudah belum? Belum. Kaum muslimin menguasai sampai Konstantinopel, bahkan sampai Romawi, Vatikan. Udah belum? Ini baru sebagian yang disebutin kan. Itu pengajian sendiri itu Bu, pengajian sendiri. Setahun belum tentu kelar. Satu pertanyaan lagi, Masya Allah Bu. Pertanyaannya panjang, jadi mohon maaf saya nggak bisa bacanya sampai selesai nih. Assalamualaikum Ustadz, suami saya rajin sholat, rajin ngaji, baca Qur'annya bagus, hobinya dengar ceramah, tapi kerjanya di tempat maksiat. Sebagai cleaning service di tempat zina, sudah berkali-kali minta berhenti. Apa ini? Akhirnya saya marah, suruh berhenti, nggak mau mungkin gitu ya. Saya berniat menggugat cerai. Jadi begini, pertama tentu ya nasihat pelan-pelan, bicara baik-baik. Bu, gini Bu ya, wanita itu punya senjata ampuh buat laki-laki. Senjata ampuhnya apa? Ngerengek. Loh iya, bukan marah-marah. Kalau marah-marah itu laki-laki, itu marah-marah. Kalau perempuan itu ngerengek, rayu-rayu gitu. Saya khawatir Mas, nanti kamu nih masuk neraka, nanti kita nih nggak jumpa lagi di surga. Gimana coba? Coba deh renungkan lagi gitu. Jangan marah-marah, karena kalau marah-marah, Bu, laki-laki itu pemimpin. Istri itu rakyatnya, ibarat aja ya. Rakyatnya. Kalau rakyatnya, dan ini juga nanti terkait dengan nasihat kepada para pemimpin. Kalau rakyatnya nasihatinya marah-marah, jiwa kepemimpinannya terusik Bu. Jiwa laki-lakinya terusik, gengsinya terusik. Kamu ya, gitu malah. Iya. Kalau terusik malahan terusik. Tapi kalau yang merendah, melembut, ngerengek dan seterusnya, itu rada berpikirnya. Udah kamu gak usah ngomong begitu, paling begitu doang, dia pergi, ntar dia balik lagi. Jadi memang cara berinteraksi begitu. Merengek, bukan marah-marah, bukan ngomel-ngomel, bukan. Ini ngerengek, senjata utamanya itu. Ibu tahu ndak? Nabiullah Adam alaihissalam itu digoda sama iblis Bu, makan buah khuldi lah ya, istilahnya syaitan, istilahnya iblis itu buah khuldi, padahal bukan buah khuldi, itu buah kekekalan kan, bukan. Nggak mempan, dibiarin dulu lama, sama iblis, dibiarin dulu lama biarin. Dia udah lupa yang digodain Hawa ngerengek, Mas ambilin dong, bahasa kitanya begitulah ya. Saya pengen banget itu, nih sampai ngeces nih. Apalagi kalau lagi hamil, alasan anaknya nih sini nih, gitu kan. Ambilin, pokoknya baik banget deh, Mas baik banget deh, ambilin dong. Luluh, ambil, lupa pula kalau ini dilarang, sudah lama. Fanasiyaha. Nah itu yang perlu kita catat. Nabi Adam lupa kalau itu dilarang. Walam najid lahu azma, dan tidak kami dapati dia memang pengen melanggar, enggak, lupa. Luluh aja pokoknya. Dan Rasulullah yang udah bilang begitu. Rasulullah SAW sabdakan, tidak pernah aku dapati makhluk yang lemah lembut bisa mengalahkan makhluk yang paling berakal sekalipun, melainkan kaum wanita. Sejarah mencatat Kaisar Romawi bertekuk lutut di hadapan Cleopatra. Kaisar Romawi Bu, bangsa besar pada saat itu, bertekuk lutut di hadapan Cleopatra. Allah musta'an.
Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.